Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim program Desa Binaan dari Universitas Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gajing Jaya yang terletak di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Desa Gajing Jaya yang terletak di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu dari banyak komunitas pedesaan yang menjadi bagian penting dari kesejahteraan lokal di Indonesia. Terletak di dataran tinggi atau perbukitan, desa ini memiliki potensi alam yang besar seperti keindahan alam, sumber daya pertanian, dan kearifan lokal yang khas. Sebagai bagian dari Kabupaten Simalungun, Desa Gajing Jaya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal maupun regional. Kehidupan masyarakat di desa ini didominasi oleh kegiatan pertanian, peternakan, dan kerajinan lokal yang merupakan sumber penghidupan utama penduduknya. Meskipun memiliki potensi yang besar, Desa Gajing Jaya juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti akses terhadap infrastruktur yang terbatas, kelembagaan yang kurang aktif seperti UMKM, peternak memiliki manajemen pengelolaan yang kurang optimal sehingga mempengaruhi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Survei pendahuluan telah dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat dan dilanjutkan kegiatan yang pertama adalah Fokus Group Discussion atau FGD dengan perangkat desa dan masyarakat desa Gajing Jaya. Kemudian acara kita ini adalah pertimbangan kita yang sudah kami susun dari awal. Daerah apa aja yang sudah kita lakukan untuk dikembangkan dalam beberapa kita. Acara ini susunnya pertama adalah kita kesampaian dari kepala dinas, dari Pak Kades, kepala desa dan budaya Bapak Adam Mengamani. Kemudian kita mendiskusikan yang akan dipimpin oleh Ketua Desa Binaan, inilah orangnya yang namanya Dr. Abdul Sabutra Siladesi. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi Setara dan sekarang sedang menjabat pembantu Rektor 1. Kesibukannya luar biasa. Dia mengatakan kaget karena itu termasuk anak edukasi anak rumah sakit. Setelah kegiatan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2024, selanjutnya adalah kegiatan tentang launching program pengabdian masyarakat Desa Binaan USU di Simalungun. Launching ini membicarakan tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah atau UMKM di Desa Gajing Jaya, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Kegiatan yang pertama adalah penyuluhan dan pelatihan pembuatan pakan fermentasi yang merupakan program penting bagi peternak untuk meningkatkan kualitas pakan dan efisiensi biaya pakan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pakan, yaitu untuk membantu peternak memahami manfaat fermentasi dalam meningkatkan kandungan nutrisi pakan. Kemudian pengurangan biaya pakan, yaitu untuk menyediakan cara alternatif untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal yang murah atau limbah pertanian sebagai pakan dan berkualitas.
serta peningkatan produktivitas ternak, yaitu dengan pakan yang lebih berkualitas diharapkan produktivitas ternak seperti daging dapat meningkat. Launching ini dihadiri oleh camat, kepala desa atau lurah, tim pengabdian desa binaan, UMKM, petani, peternak, dan masyarakat desa Gajing Jaya. Dalam launching ini juga dijelaskan tentang materi penyuluhan, yaitu pengenalan fermentasi pakan. Ini akan menjelaskan tentang prinsip dasar fermentasi, termasuk proses biologis yang terjadi, mikroorganisme yang terlibat, serta keuntungan fermentasi pakan bagi kesehatan dan pencernaan ternak. Kemudian bahan-bahan yang dapat difermentasi akan dipaparkan, yaitu memberikan penjelasan tentang bahan-bahan yang dapat digunakan untuk fermentasi pakan seperti jerami, dedak, daun-daunan, limbah pertanian, limbah perkebunan, dan bahan lainnya yang tersedia secara lokal, serta teknologi fermentasi. Ini akan diajarkan teknik fermentasi yang dapat diterapkan, mulai dari penggunaan probiotik, ragi, atau mikroba fermentasi lainnya. Selain itu, kita juga akan memberi penjelasan tentang pemakaian mesin chopper, karena bantuan yang akan kita berikan adalah seperangkat mesin pencacah rumput atau mesin chopper kepada petani dan peternak. Ternak kambing, nah, itu jadi akan ada bantuan mesin chopper dan juga praktek pembuatan pakan ternak tersebut. Insya Allah nanti ada tim dari sini yang sudah mempersiapkan tempatnya. Kemudian yang kedua, Ibu Dardanina ini dan anggotanya itu Pak Dr. Mulyadi dan juga Dr. Dwi Hidayati. Itu terkait dengan pembuatan keripik ya Bu ya, pembuatan keripik. Karena di sini kan sumber bahan bakunya cukup melimpah, mudah-mudahan ini bisa. Artinya pembuatan keripik ini kan bukan hal yang baru, maksud saya. Maksudnya itu bukan hal yang baru, cuman di sini ada bantuan mesin dan juga nanti dapurnya itu, sehingga diharapkan sebenarnya lebih produktif aja begitu itu. Mungkin nanti terkait pemasaran, jadi keripik ini sebetulnya hari-hari mungkin sudah biasa dikerjakan, pemasaran mungkin juga sudah. Tapi kita ingin berusaha meningkatkan produktivitasnya sebenarnya. Ya, jadi kita bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Namun memang ada kendalanya nanti ketika jumlah melimpah pemasarannya gimana, itu memang satu problem sendiri juga. Dan yang ketiga nanti dikoordinasi oleh Bapak Dr. Insinyur Ma'ruf Tahkin. Ini berkaitan dengan dari produksi hortikultura, jadi nanti akan ada semacam pelatihan atau bagaimana pembuatan pupuk POC dan penanganan hortikulturanya. Jadi diharapkan dari sisi kita bisa bentuknya sayur mayur ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa seperti ini. Kalau memang SOP ini bisa dilaksanakan, sebetulnya produksi tanaman hortikultura ini kan bisa cepat sebenarnya dipanen. Nah, jadi diharapkan juga kalau bisa tembus ya beberapa hari dan siklusnya cepat gitu. Nah, karena di sini potensi lahan cukup, jadi mudah-mudahan ini bisa. Jadi sifatnya itu menambah gitu, menambah ekonomi keluarga. Syukur-syukur kalau kemudian bisa menjadi sentra hortikultura ya alhamdulillah. Tapi kita di sini kan prosesnya belajar bersama. Seperti kemarin itu ada pertanyaan dari Bapak terkait dengan bagaimana produksi cabai ya. Mungkin hari ini kita udah dari FGD kemarin kita mau satu fokus dulu Pak, satu fokus dulu. Mungkin next ke depannya insya Allah kalau memang ini nanti desa binaannya bisa berlanjut pada tahun berikutnya, karena kita juga sudah pernah melaksanakan di desa lain itu bukan cuma 1 tahun, jadi bisa bergulir sampai 2 tahun. Mudah-mudahan bisa kita nanti kita diskusikan lagi
apakah bisa pada produk hortikultura yang lain. Saya kira itu dulu sebagai pengantar dan penyampaian dari kami Bu Camat dan Pak Pangulu. Mudah-mudahan acara launching pada hari ini insya Allah akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Desa Binaan Simalungun. Ya, mudah-mudahan launching ini peluncuran yang akan kita lakukan. Memang ini SOP-nya seperti ini, karena sudah kegiatannya nampak ya. Ya, mudah-mudahan dalam keripik itu akan berkembang, bukan keripik aja. Bisa ajang mente dan sebagainya sesuai dengan yang akan kita berikan. Karena kita ada tungku, ada gorengan dan sebagainya nanti kita untuk kembangkan untuk masalah ini. Dengan tim tidaknya, jangan kadang-kadang ingin dikuasai sendiri yang susah kita ya kan. Selanjutnya adalah sambutan dari Pak Pengulu yaitu Pak Adam Damani. Kami persilakan dengan sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita dan dapat berhadir di ruang harum warna Maliga Jaya ini sehubungan dengan undangan kami dengan sahabat kepada Bapak Ibu semua dalam rangka acara launching pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah di Desa Maliga Jaya. Salam perintah, salam juga masalah sama-sama kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kemudian hari kelak nantinya. Amin. Dan saya hormati Ibu Camat Kecamatan Gunung Maligas yang sangat sibuk pada hari ini. Ada beberapa kegiatan, namun tadi malam saya paksa harus datang ke Jaya karena kebetulan kita ada tamu yang rupanya sudah kenal dekat dengan Ibu Camat rupanya. Apa yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan apa yang kita dapatkan. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Apa fenomena sosial? Sosial dan masyarakat, apa yang kita dapatkan? Bisa nggak kita lanjuti? Itu yang diinginkan oleh Pak Pengulu. Terima kasih Pak Pengulu atas arahan kepada masyarakatnya. Kemudian selanjutnya saya harapkan kepada Ibu Camat mengarahkan atau membuka acara ini launching. Ada Ibu Camat, Bu Masra Sarjana Hukum, kami persilakan dengan sekarang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saja. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan karunia-Nya kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat berhadir di sini dalam rangka launching pembinaan usaha kecil menengah yang diprakarsai oleh para profesor yang dari USU. Luar biasa, terima kasih Pak Prof. Kegiatan ini berlanjut, ternyata rezeki itu memang rezeki camat. Waktu saya di Bandar Huluan 3 tahun berturut-turut, para profesor kita ini memberikan pembinaan kepada warga dari mulai chopper, kemudian untuk telur ya, untuk yang di pembuatan bakso, kemudian apa lagi Bu, untuk keripik, kemudian untuk open, kemudian Bapak dan Ibu mungkin pernah berjalan ke Sembat, itu pembenahan, ada patung-patung, kemudian tulisan itu semua dari spot-spot yang ada di Sembat itu semua diprakarsai oleh LPPN ya Pak ya, LPPN USU. Tepuk tangan dulu untuk USU. Yang kami hormati Prof. Heriadi beserta seluruh rekan dan jajaran yang berasal dari USU, tidak saya sebut nama dan jabatan, kemudian Panglima Maliga Jaya, Bapak dan Ibu yang hari ini mendapatkan anugerah dari USU. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan satu-satu bahwasannya atas sambutan dari saya. Untuk itu
launching pembinaan untuk UMKM Kecamatan Gunung Maligas yang diprakarsai oleh Universitas Simalungun, Universitas Sumatera Utara. Jam berapa ini Pak? Jam 11.25. Resmi saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Camat yang telah memotivasi keluarganya, masyarakatnya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi daya tarik masyarakat di sini. Selanjutnya acara kita adalah penandatangan mitra antara camat dan ketua Desa Bina Angsu. Kami persilakan di sini aja foto. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Bebas. Untuk kegiatan yang pertama adalah penyuluhan pembuatan pakan dan pelatihan penggunaan mesin chopper, produksi pakan ternak domba dan kambing. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala desa, kades ataupun lurah, serta kelompok petani dan peternak domba maupun kambing. Di sini tim pengabdian masyarakat bersama mahasiswa akan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan tentang pembuatan pakan fermentasi baik untuk ternak kambing maupun untuk ternak domba. Pencerahan sedikit dari tim peternakan Dr. Masih Taskin dari Fakultas dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Untuk mempergunakan waktu sedemikian rupa, kita minta dulu kepada Pak Pengulu untuk mengarahkan membuka acara ini. Kepada Pak Pengulu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan rahmat dan berkatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penyuluhan untuk peternakan kambing. Salawat dengan salam juga marilah sama-sama kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak salawat kepadanya dan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haryadi beserta para tim sebagai narasumber dalam sosialisasi ataupun penyuluhan peternakan ini. Yang saya hormati hadir juga Ketua Maujana dan seluruh para bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai tim peternak kambing juga pertanian hortikultura untuk season keduanya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kembali di Nagori Gading Jaya untuk tim dari USU Sumatera Utara yang pada hari ini masuk vegetasi session penggunaan alatnya serta pengaplikasian alat ini untuk menjadi pakan ternak yang baik untuk peternak kambing. Jadi terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga detik ini kita diberikan nikmat, ya, nikmat kesehatan, kesempatan berkumpul, nikmat iman,
Oleh karena itu sudah sepantasnya kita selalu bersyukur. Selawat dan kita hajarkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengharapkan syafaatnya di dunia akhir nanti. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Lurah di sana, tadi karena sudah ada keperluan dari Pak Lurahnya, bahwa diberi kesempatan juga kami untuk memberikan pengabdian ya pada tahun ini di desa. Kegiatan yang pertama adalah kata sambutan oleh Bapak Lurah, kemudian kata sambutan oleh Ketua Pengabdian Masyarakat Tim Desa Binaan, dan dilanjutkan pemaparan materi oleh Bapak Dr. Ma'ruf Tasik. Jadi persis seperti potret di Jawa ya, zaman saya kuliah, potret di Jawa itu petani itu paling punya lahan itu 1,5 hektar. Itu sekitar 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin sudah karena anaknya ada 2 dibagi 2 lagi ya. Jangan-jangan lahannya cuma 1/4 hektar ya. Saya nggak tahu di sini berapa hektar. Setengah. Nggak ada. Ternyata di Sumatera pun sudah 1/4 hektar. Jangan-jangan sudah semakin berkurang. Tapi kita harus berupaya dengan lahan yang sempit tersebut kita bisa mengoptimalkan dalam bentuk tadi yang saya katakan, sistem yang tidak terputus yaitu integrasi. Oke, di pakan pun selain pengawetan tadi ada bicara tentang suplementasi. Kita buat nggak? Hari ini enggak ya? Tapi sebetulnya bisa ya, nanti di dalam pakan itu mungkin pernah dengar ada makanan yang dikasih urea? Belum. Urea racun ya, pernah ada satu yang terkena urea mati. Kembung. Cirinya gimana Bang? Berbuih. Kakinya lemas kayak gini, kayak huruf X gini. Jalan aja susah ya. Biasanya bapak apa ini? Langsung dipotong. Ya jual harga paksa. Tapi ternyata di dalam pakan pun bisa nggak ditambahkan? Nggak pernah tahu. Sebetulnya bisa, betul. Tapi jumlahnya memang harus terukur ya. Di dalam pakan itu biasanya tidak lebih dari 1%. Ada namanya urea molasses block. Dalam pakan tambahannya dikasih 1 urea bahannya, 2 apa? Molasses itu bahasa Jawanya urea ditambah molasses ya, atau ditambah bahan makanan lain yang kita berikan itu dalam jumlah yang sedikit ya. Supaya apa? Supaya urea itu nanti, urea itu namanya pupuk apa ya? Pupuk apa? Nitrogen. N ya. Kalau itu pernah lihat yang namanya di dalam karung kandungan N, biasanya urea sampai berapa kandungan? 46% ya, N ya, pupuk nitrogennya itu. Nah nitrogen itu sebetulnya bagian atau struktur dari sebuah protein. Selanjutnya nanti bagaimana sih belum ditanyakan. Saya terima kasih sebagai pengantar hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian kita akan melaksanakan pelatihan penggunaan mesin chopper dan juga pembuatan fermentasi untuk pakan ternak domba maupun kambing. Kebun ubi itu sebatas lucu aja Pak. Kalau bakatnya itu saya rasa jangan lagi dicoba di sini. Karena itu akan memperpendek umur pisau. Seperti di awal tadi Pak Ma'ruf sampaikan bahwasanya ini yang mana penggunaan pastinya kita utamakan itu sama kerja kita Pak. Kenapa? Karena ini adalah benda berputar, mesin ini pisau yang sangat tajam, yang istilah penggunaan itu akan merusak tangan kita. Itu pasti. Nah, lalu perhatian juga bahwasanya di sini ada tali kipas Pak ya, tali bel. Ini sudah kita pasang casing juga sebagai pengaman. Jangan sekali sambil kerja kita iseng-iseng tangan di sini gitu Pak.
silaknya tinggi gitu kan gitu Pak ya. Silah itu yang bahaya itu. Baik, langsung aja Pak ya. Ini kita peragakan penggunaan mesin ini serta bagaimana juga nanti proses perawatannya. Baik, boleh Pak sini Pak supaya kelihatan Pak. Ini kita buka. Nah, ini kelihatan, ini pisaunya Pak. Ini pisau. Ini pisau utama Pak ya. Pisau utama perajangnya ini. Gitu dia masuk, umbi-umbian tadi atau rumput tadi akan dicacah di sini lalu dikirim ke proses pemotong berikutnya. Makanya dia bisa lebih halus. Nah, di saat Bapak sudah rutin menggunakan mesin ini nantinya, minta tolong jangan sampai kalau ada kelihatan bau yang longgar, goyang, dibiarkan, jangan Pak. Karena dia akan lepas dan menghantam semuanya. Ya gitu ada nampak bau longgar, tolong dikunci langsung Pak. Langsung dikunci Pak. Itu dari proses safety yang pertama di mata pisau Pak. Nah, kalau tumpul bagaimana? Kan itu Pak. Kalau saran saya Pak, dari penggunaan Bapak ini minimal kalau penggunaan rutin ya Pak ya, seminggu 3-4 kali. Kalau bisa setelah sebulan kan seperti kikir Pak. Iya. Kikir gergaji itu ya? Iya Pak. Kenapa saya pakai kikir? Kalau Bapak pakai gerinda, kita akan terbawa apa namanya ya? Sersuran kita lebih dalam, cepat habis, dan biru dia mudah Pak ya, mudah dia Pak. Iya, pisaunya. Jadi kalau pakai kikir dia, insya Allah aman ya Pak. Nggak perlu hanya batas 5 kali gosok kali mundur cukup Pak. Karena kan yang mata ini mata baja fair juga Pak. Nah untuk sebatas ini Pak ada pertanyaan Pak? Ini enggak sama? Nah oke. Ini kenapa seperti ini ada? Dia sistemnya ini tidak terkunci atau terbebas. Selanjutnya adalah praktek penggunaan mesin chopper. Ini adalah mesin pencacah rumput untuk pakan ternak. Nah, jerami yang akan kita gunakan adalah jerami jagung, rumput gajah maupun rumput raja. Ini kita cacah dan potong. Kemudian potongan atau cacahan ini akan kita buat fermentasi pakan untuk ternak domba maupun kambing.
atau bahannya Jadi lebih kering ya Bang? ya ini kalau ini kan kalau apalagi dia cacahannya halus kan, ini kan di keluar air kan, kalau dia bahan pakan yang baru dia itu dia nggak keluarkan air lagi. Kalau bisa kayak yang bagus itu satu itu batang kayu itu kan kering itu kan Pak. Nah cuma sebenarnya ada campuran air lagi ya apa itu supaya apanya ukuran pakan tadi bagus. Kalau kami di kampus dulu sering buatnya itu dari batang jagung sama daun apanya kulitnya. Kulit jagung. Kami dulu dekat kampus ada banyak juga di pasar. Jadi yang jual kulit jagung itu kami beli kami beli perhuni limbah kulit jagungnya. Kalau limbah jagung batang jagung itu bagus dia. Kulit jagung itu. Batang jagung Kulitnya Bang. Kita memperkenalkan teknologi fermentasi yang merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi sederhana yang melibatkan mikroorganisme dengan tujuan menghasilkan suatu produk yang memiliki kandungan nutrisi, tekstur yang lebih baik untuk memperpanjang masa penyimpanan, pengendalian pertumbuhan mikroba pembusuk, mempertahanan gizi yang dikehendaki serta menciptakan kondisi ruang yang memadai untuk mikroba kontaminan. Nah, cara baru yang lebih relatif murah, praktis dan hasilnya sangat disukai ternak adalah fermentasi dengan penambahan bahan yang mengandung mikroba dengan starter EM4. Bahan yang diperlukan untuk membuat pakan fermentasi adalah ini rumput dengan kadar air kurang lebih 10% dalam bentuk jerami utuh bisa kita gunakan 800 kg. Kemudian M4 sebanyak 1 botol, molase atau tetes sebu ini sebagai sumber energi. Kemudian air bisa di sini kita menggunakan air sumur tanpa klorinasi. Kemudian jika jeraminya basah, kadar air bisa sampai 20-25%, maka menambah air sedikit saja atau diperkirakan jerami nantinya akan mengandung air sekitar 25 hingga 30%. Ini kita di sini menggunakan rumput. Nah, untuk cara pembuatannya adalah kita menyiapkan bahan-bahan seperti rumput maupun jerami dengan tong ember dan plastik. Kemudian menyiapkan formula probiotik sebagai bioaktivator. Di sini kita menggunakan M4 campur dengan molase atau tetes tebu. Nah, apabila molase tidak ada, kita bisa menggantinya dengan gula pasir maupun gula aren. Kemudian siramkan ke seluruh permukaan jerami agar merata. Tambahkan dedak atau sumber karbohidrat. Tambahkan lagi dengan jerami ataupun rumput dan siram kembali dengan M4 sambil dipadatkan. Ini bisa dalam ukuran yang besar, bisa menggunakan sampai 5 lapis ataupun lebih. Ulangi lagi sesuai dengan langkah sehingga rumput maupun jeraminya habis. Kemudian tutup dengan plastik ataupun terpal dan biarkan terfermentasi. Kemudian pada hari ke-7 bila kondisi normal akan menimbulkan aroma seperti aroma fermentasi ataupun aroma tape yang timbul pada tumpukan rumput maupun jerami yang sudah kita olah. untuk 1 ton, jadi kira-kira 5 gram lawak untuk 10 kilo gitu. Cuma kalau seperti ini sebenarnya lebih sedikit pun nggak masalah ya. Ya kalau M4-nya lebih sedikit itu gimana?
Apa ngaruhnya itu sama? Kalau ini nggak pengaruh gitu. Kalau terlalu banyak baru dia pengaruh. Kalau masih Nah, ini lebih kan gram-gramnya lebih di segram apa gitu kan nggak baik aja masalah. ya. Salah dia jadi kompos lah. Cepat busuk dia jadinya apanya. Bahan pakannya. Ini kita ini kan Pak, di situ dia airnya 100 liter kalau air untuk 1 ton kan. Nah itu untuk bahan pakan kering. Nah kalau dia kayak kondisinya kayak kita ini basah gini, kita kurangi. Aturan kan ini 1 liter. Cuma mungkin karena apa kita basah kita kurangi. Ya 1 liter atau nggak nyampe 1 liter. Nah 10 liter pun nggak masalah gitu. Kayaknya enggak. Ngambil air aja apa? Kasih itu aja. Udah ini aja kan? Ini apa? 250. Ini kan kalau kita pakai 4 liter aja Pak, ya karena udah banyak kali airnya kan ini kira-kira 250 ya. Jadi kita pakai 1 gelas aja. Cuma kalau umpamanya orang bapak nanti makainya kayak daun singkong, batang singkong, dia batang singkong itu sama daun singkong itu nggak terlalu berair ya kan Pak? Ya nggak apa-apa, sesuai ngikut gini aja gitu. Tapi tandanya itu Pak, tandanya bagus atau itu tadi kita pegang dia dulu, nggak apa lagi ya, nggak netes lagi air, nah udah bisa gitu. Setelah rumput ataupun jerami dicampur dengan molase dan empat, selanjutnya di sini adalah pencampuran rumput maupun jerami dengan dedak. Nah, dedak ini fungsinya adalah sumber karbohidrat maupun untuk sumber energi bagi mikroorganisme. Nah, ini kita campur hingga merata seperti ini. Selain rumput-rumputan dan tanaman kacang-kacangan, beberapa juga dapat digunakan untuk fermentasi pakan ternak, seperti jerami padi, jerami jagung. Ini merupakan sisa batang dan daun tanaman jagung yang sudah dipanen. Jerami kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, ataupun kacang hijau. Jerami jenis ini cenderung lebih bernutrisi dibanding jerami biji-bijian lain. Kemudian jerami sorghum, dan juga di sini ada jerami kacang hijau. Hasil fermentasi jerami maupun rumput yang berkualitas baik sangat penting untuk memastikan pakan ternak memiliki nilai nutrisi yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Beberapa ciri-ciri hasil fermentasi jerami rumput yang baik adalah aroma yang menyegarkan. Nah, ciri fermentasi yang baik menghasilkan aroma asam yang menyegarkan, mirip dengan bau cuka maupun yogurt ataupun bau tape. Bau ini menunjukkan bahwa proses fermentasi berhasil dan mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat, telah bekerja efektif. Kemudian warna tetap alami atau sedikit lebih gelap. Warna jerami atau rumput yang difermentasi seharusnya tetap alami seperti hijau kecoklatan maupun kuning kecoklatan, tetapi bisa sedikit lebih gelap daripada warna aslinya. Warna ini menandakan bahwa proses fermentasi berlangsung baik tanpa pembusukan. Kemudian tekstur yang lembut, yaitu tekstur hasil fermentasi jerami ataupun rumput seharusnya lembut dan sedikit basah, tetapi tidak
terlalu lembek. Bahan tetap berbentuk tetapi lebih mudah dicerna oleh ternak karena proses fermentasi telah memecah serat yang kasar. Kemudian pH yang rendah. Jadi hasil fermentasi yang baik memiliki pH yang rendah, biasanya berkisar antara 3,5 hingga 4,5. pH ini menandakan bahwa bakteri asam laktat telah bekerja dengan baik menghasilkan lingkungan asam yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen maupun jamur. Kemudian hasil fermentasi yang berkualitas baik harus bebas dari pertumbuhan jamur. Kondisi ini dicapai ketika bahan disimpan dalam kondisi anaerob atau tanpa udara dan kelembaban dijaga pada tingkat yang tepat. Kemudian kelembabannya harus seimbang, yaitu sekitar 60-70%. Tidak terjadi penggumpalan atau hasil fermentasi yang baik akan tetap memiliki tekstur yang terpisah-pisah dan tidak menggumpal. Dan ternak biasanya lebih suka memakan pakan fermentasi yang berhasil karena rasa dan aroma asam yang dihasilkan lebih menarik bagi ternak. Hasil fermentasi yang baik akan meningkatkan nafsu makan ternak. Jadi ciri-ciri fermentasi jerami atau rumput yang berkualitas baik memiliki aroma yang segar dan asam, warna yang alami, tekstur yang lembut, pH yang rendah, dan tidak ada pertumbuhan jamur. Selain itu, pakan fermentasi yang baik harus disukai oleh ternak dan memiliki kandungan nutrisi yang terjaga. Kondisi fermentasi yang tepat sangat penting untuk memastikan pakan yang aman dan bermanfaat bagi ternak. Untuk menyimpan pakan fermentasi dengan baik, pastikan menggunakan wadah yang kedap udara, memadatkan pakan dengan kuat, menyegel dengan rapat, dan menyimpan di tempat yang sejuk, kering, dan terlindung dari sinar matahari. Pastikan juga untuk memantau kondisi pakan selama penyimpanan dan gunakan secara bertahap setelah dibuka. Dengan cara ini, pakan fermentasi bisa bertahan dalam kondisi baik selama berbulan-bulan. Demikianlah praktik dan penyuluhan yang telah dilaksanakan di Desa Gajing Jaya, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Pengabdian Masyarakat Desa Binaan dari USU mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Universitas Sumatera Utara yang mendanai dalam program pengabdian masyarakat binaan ini.